Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan. Jadi presentasi ini akan dipresentasikan oleh rekan-rekan kelompok 2. Yang pertama ada Heni Setiani dengan NIM 1042. Yang kedua ada Sri Wahyuni dengan NIM 1055. Yang ketiga ada Meliani dengan NIM 1161. Yang keempat ada Karisma Ersi dengan NIM 1211 dan yang terakhir ada Agus Purnama dengan NIM 1214. Garis besar presentasi ini yang pertama ada pengertian, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang kedua ada bentuk dan teknik analisis laporan keuangan. Yang ketiga ada analisis perbandingan laporan keuangan. Yang keempat ada analisis tren dan yang terakhir ada analisis persentase per komponen. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Heni Setiani, NIM 181705142. Baik, di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian analisis laporan keuangan. Yang mana menurut Munawi 2010, analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang menelaah atau mempelajari daripada hubungan dan kecenderungan atau tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Yang mana analisis laporan keuangan ini perlu dilakukan agar laporan keuangan lebih berarti sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh berbagai pihak. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode serta teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan pun tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat fatal, yaitu berpengaruh kepada ketidakakuratannya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu terkait langkah analisis laporan keuangan. Adapun langkah yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan yaitu yang pertama mengumpulkan laporan keuangan dan data yang diperlukan selengkap mungkin. Yang kedua, melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Yang ketiga, melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran. Yang keempat, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Adapun tujuan dan manfaat lainnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik itu harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang terakhir yaitu dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Wahyuni, NIM 1817051055. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan juga teknik dalam analisis laporan keuangan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan dibutuhkan metode dan juga teknik yang tepat. Hal tersebut dikarenakan agar laporan keuangan dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam analisis laporan keuangan terdapat dua metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu analisis vertikal dan juga yang kedua analisis horizontal. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan, kemudian membandingkan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan yang sama. Analisis vertikal ini juga disebut dengan analisis statis.
Hal tersebut dikarenakan informasi yang didapatkan dari analisis ini hanya dapat digunakan untuk satu periode saja dan tidak dapat digunakan untuk melihat perkembangan periode selanjutnya. Yang kedua yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa laporan keuangan pada periode-periode tertentu. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tren atau kecenderungan laporan keuangan perusahaan. Biasanya analisis ini dinyatakan dalam bentuk persentase yang kemudian akan menunjukkan tren apakah laporan keuangan perusahaan naik, turun, atau tetap. Selain dua metode tersebut, terdapat juga beberapa jenis teknik yang biasanya digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan ini biasanya dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada pada pos-pos di laporan keuangan periode tertentu dengan angka-angka yang ada pada pos-pos di laporan keuangan periode lainnya. Yang kedua yaitu analisis tren. Analisis ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, di mana persentase ini nantinya akan memberikan gambaran mengenai tren yang akan terjadi melalui pergerakan di masa lalu sampai masa kini, apakah perusahaan mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap. Yang ketiga yaitu analisis persentase per komponen, di mana analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan, biasanya seperti neraca atau laporan laba rugi. Yang keempat yaitu analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana ini biasanya digunakan untuk mengetahui sumber-sumber dana dan juga penggunaan dana perusahaan dalam suatu periode tertentu. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa mempengaruhi modal kerja pada periode tertentu. Yang kelima yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana perubahan kas yang ada pada periode tertentu. Biasanya analisis ini juga digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas dan juga penggunaan kas perusahaan pada periode tertentu. Yang keenam yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada pada pos-pos pada laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu analisis kredit. Analisis kredit ini biasanya digunakan untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank. Yang kedelapan yaitu analisis impas atau break-even point. Biasanya analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara penjualan, biaya, dan juga laba. Biasanya analisis ini juga digunakan untuk mengetahui pada titik mana perusahaan menjual produk agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kesembilan yaitu analisis laba kotor, yang mana analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa laba kotor yang dihasilkan dari suatu periode ke periode yang lainnya. Biasanya analisis ini digunakan dalam perencanaan keuangan atau budgeting. Namun juga digunakan dalam analisis laporan keuangan dengan menggunakan data penjualan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikita Miliani dengan NIM 1817051161. Selain itu, perubahan dalam laporan keuangan neraca pada periode tertentu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu adanya perolehan aktiva, dan yang kedua yaitu adanya pengurangan aktiva. Ketiga yaitu adanya perubahan aktiva, yang mana yang awalnya aktiva tetap menjadi aktiva lancar. Yang keempat yaitu adanya perubahan yang disebabkan oleh laporan laba rugi. Yang kelima yaitu adanya penambahan atau pengurangan modal. Dan yang keenam adalah adanya perubahan lainnya. Selanjutnya adalah bentuk analisis perbandingan laporan keuangan. Jadi bentuk analisis perbandingan laporan keuangan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya adalah yang pertama itu jumlah dalam rupiah, yang kedua yaitu
jumlah penurunan dalam rupiah, yang ketiga yaitu jumlah penambahan dalam rupiah, yang keempat yaitu perbandingan dalam bentuk presentase, dan yang kelima yaitu perbandingan dalam bentuk rasio. Yang terakhir yaitu pedoman dalam menganalisis perbandingan laporan keuangan. Di antaranya adalah yang pertama, pedoman atau standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan haruslah sama. Yang kedua yaitu ukuran dari suatu perusahaan juga harus sama, yang mana hal ini juga tidak memungkinkan untuk perusahaan yang sama. Yang ketiga yaitu periode yang dibandingkan juga harus sama, khususnya pada laporan laba rugi beserta komponennya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Hal tersebut dapat diartikan yang mana uang kas pada tahun 2004 sebesar 140% lebih banyak daripada di tahun 2003. Yang kedua, itu ada uang kas pada akhir tahun 2004 naik sebesar 40% daripada uang kas di tahun 2003. Dan yang terakhir, uang kas di tahun 2004 yang berjumlah 40% lebih besar dibandingkan uang kas akhir tahun 2003. Yang mana itu juga berlaku pada tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya berlaku juga hal yang sama dengan piutang, yang mana kita juga harus mencari angka indeks dari neraca perbandingan yang ada pada PT Rai Ibrahim Tbk. Di tahun 2004 itu terdapat angka indeks sebesar 126%, yang mana ini berarti piutang pada akhir tahun 2004 hanya sebesar 126% daripada piutang tahun 2003. Yang kedua, itu piutang pada akhir tahun 2004 naik sebesar 126% dengan piutang pada akhir tahun 2003. Dan yang terakhir, piutang akhir 2004 yang berjumlah 26% lebih besar dibandingkan piutang pada akhir tahun 2003. Berlaku juga hal yang sama dengan 2005 dan 2006. Berikut ini merupakan laporan laba rugi perbandingan PT Rai Ibrahim Tbk, yang mana untuk mengetahui persentase penjualan dari PT Rai Ibrahim Tbk, kita juga harus mencari angka indeksnya. Nah, di tahun 2004 kita mendapat angka indeks sebesar 110%, yang mana ini berarti penjualan yang ada pada akhir tahun 2004 itu sebesar 110% dari penjualan pada akhir tahun 2003. Yang kedua, itu ada penjualan pada akhir tahun 2004 naik sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2003. Dan yang terakhir, itu penjualan tahun 2004 10% lebih besar daripada di tahun 2003. Berlaku juga hal yang sama di tahun 2005 dan 2006. Nah, untuk di tahun 2004, biaya penjualan terdapat angka indeks yaitu sekitar 106%, yang mana ini berarti biaya penjualan yang ada pada akhir tahun 2004 sebesar 106% dibandingkan dengan tahun 2003. Yang kedua, itu biaya penjualan akhir tahun 2004 naik sebesar 6% jika dibandingkan dengan tahun 2003. Dan yang terakhir, itu biaya penjualan pada akhir tahun 2004 berjumlah 6% lebih besar daripada di tahun 2003. Berlaku juga hal yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Untuk laba bersih PT Rai Ibrahim Tbk di tahun 2004 terdapat angka indeks sekitar 160%, yang mana ini berarti laba bersih yang ada pada tahun 2004 sebesar 160% dibandingkan dengan tahun 2003. Setelah itu, laba bersih di tahun 2004 naik sebesar 60% jika dibandingkan dengan tahun 2003. Dan yang terakhir, laba bersih di akhir tahun 2004 itu berjumlah 60% lebih besar dibandingkan tahun 2003. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
saya Ikhtiar Agus Purnama dengan NIM 1214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis persentase per komponen. Analisis persentase per komponen merupakan suatu analisis yang membandingkan komponen-komponen laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode atau mengubah bentuk uang ke dalam bentuk persentase. Menurut Kazmir, dalam bukunya berjudul Pengantar Manajemen Keuangan edisi kedua pada halaman ke-99 menyatakan bahwa analisis persentase per komponen ini dilakukan untuk mengetahui 3 hal, yaitu pertama, untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau total aktiva. Yang kedua, untuk mengetahui struktur permodalan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui komposisi biaya terhadap penjualan. Selanjutnya, formulasi analisis persentase per komponen ini dijelaskan oleh Aldila Septiana pada bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan pada halaman ke-45-49, di mana analisis persentase per komponen dapat dicari dengan membagi item-item laporan keuangan dengan total pembanding, baik itu aktiva, pasiva, laba rugi, maupun item lainnya, dan dikalikan dengan 100%. Untuk lebih memahami formulasi tersebut, maka saya akan memberikan contoh. Untuk memudahkan pemahaman analisis persentase per komponen, saya akan mencoba menganalisis laporan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan antara piutang dengan total aktiva. Maka APP sama dengan 2.731.561 rupiah dibagi dengan 42.885.629 rupiah dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan 6,3%. Dan jika dibulatkan menjadi 6%. 6% ini memiliki arti bahwa dalam Rp1 total aktiva terdapat piutang sebesar Rp0,06. Selanjutnya yaitu utang jangka pendek dengan total pasiva. Maka APP sama dengan 12.319.742 dibagi dengan 42.885.269, maka kali 100%, maka menghasilkan 28,7%, dan jika dibulatkan menjadi 29%. 29% ini memiliki arti bahwa dalam Rp1 total pasiva terdapat utang jangka pendek sebesar Rp0,29. Selanjutnya yaitu persediaan dengan total aktiva. Maka APP sama dengan Rp5.038.970 dibagi dengan 42.885.629 dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan 11,7%, dan jika dibulatkan menjadi 12%. 12% ini memiliki arti bahwa dalam Rp1 total aktiva terdapat persediaan sebesar Rp0,12. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. APP sama dengan Rp19.154.066 dibagi dengan 28.308.902 dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan 67,66%, dan jika dibulatkan menjadi 68%. 68% ini memiliki arti bahwa dalam Rp1 total penjualan bersih terdapat harga pokok penjualan sebesar Rp0,68. Selanjutnya yaitu laba operasional dengan penjualan bersih. Maka APP sama dengan Rp4.860.379 dibagi dengan 28.308.902 dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan 17,2%, dan jika dibulatkan menjadi 17%. 17% ini memiliki arti bahwa dalam total Rp1 penjualan bersih terdapat laba operasional sebesar Rp0,17.
Formulasi ini dapat digunakan untuk menghitung atau membandingkan komponen-komponen lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya.